Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah ma'tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal-amal yang baik, mereka itu penghuni surga. Mereka di dalamnya khalidun, mereka di dalamnya kekal. Ini Al-Baqarah 82. Al-Baqarah 81 kemarin sudah kita sampaikan, di mana Allah menginformasikan bala man kasaba. Betul, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan dosanya telah menutupi dirinya, mereka telah menghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu Al-Baqarah 81 dan Al-Baqarah 82 kebalikan dari itu. Karena di akhirat tempat hanya dua, surga dan neraka. Maka itulah kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Kita minta kepada Allah kiranya Allah berikan hasanah kepada kita di dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Mungkin kalau kita berpikir Bapak Ibu, untuk apa minta pula kepada Allah terhindar dari api neraka? Kan cukup dua saja, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Karena hasanah di akhirat berarti di surga. Ada yang membuktikan bahwa Bapak Ibu ada orang yang masuk surga tapi terlebih dahulu dicampakkan ke dalam neraka. Maka doa ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memang ingin masuk surga tapi tidak sakit dulu ke neraka. Itu yang minta Bapak Ibu. Dan ayat ini Al-Baqarah ayat 82 ini menjelaskan betul kepada kita siapa yang beriman, istiqomah dengan imannya, beramal soleh, maka dia selama-lamanya di dalam surga. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai kita terpengaruh dengan sekitar kita sehingga tidak full iman kita bercabang, iman kita tidak bersih, iman kita berkarat, tidak murni. Makanya harus dibakar dulu di neraka agar bersih, baru dimasukkan di dalam surga. Jangan kita merasa nyaman, merasa enteng oleh masuk surga lima, masuk dalam kolam sebentar itu surga. Jangan pernah seperti itu Bapak Ibu. Ya, dikurung di penjara Bapak Ibu dari bakar tersiksa. Ikut dikurung di bakar oleh mengerikan itu Bapak Ibu. Jangan ada berpikir seperti itu. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena memang itulah kajian kita setiap Rabu, Selasa dan Rabu menjelang Iqamah dikumandangkan. Kita memang mencari hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Ya. Surga adalah balasan bagi iman dan amal, bukan karena keturunan.
Yang penting Bapak Ibu ya, kita beramal itu pastikan kita yang beramal itu. Bukan karena anak kita, bukan karena orang tua kita soleh, atau karena anak kita hafiz Al-Quran nanti kita letak mahkota. Ketika anak kita sudah hafiz Al-Quran, kita sudah tenang dan maksimal untuk beribadah, sudah merasa tiket surga, dan jangan seperti itu. Karena bisikan-bisikan itu kan selalu ada. Orang tua kita soleh, nanti dia berdoa kepada Allah sehingga dikabulkan doanya, kita akan selamat. Jangan dulu. Karena Allah mengatakan di sini ya, walladzina amanu, dan orang yang beriman, bukan bapaknya beriman, bukan anaknya beriman, pribadi itu yang beriman. Kemudian wa'amilus sholihat, pribadi itu yang berbuat baik, pribadi itu yang ulai ashabul jannah hum fiha khalidun. Pribadi itulah yang akan masuk surga. Pribadi itulah yang akan kekal di dalam surga. Memang Allah berjanji Bapak Ibu dalam surat Tur ayat 21 itu, apa kata Allah? Orang yang beriman dan keturunannya yang beriman, nanti Allah akan kumpulkan nanti di surga tanpa Allah kurangi satu orang pun. Maka pribadi ibu yang beriman, ayah yang beriman, anak-anak yang beriman, cucu yang beriman, Allah kumpulkan nanti di surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Bagaimana caranya Allah mengumpulkan? Allah akan kumpulkan dari keluarga itu, mana surganya paling tinggi, itu yang Allah masukkan. Maka ketika kita hidup ini Bapak Ibu, maksimal kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa membawa adik kita, cucu kita yang mungkin tidak sempat kita lihat ke surga tertinggi. Karena Allah berjanji dalam surat 21 itu mengumpulkan satu keluarga di surga, dan surganya tergantung dari keluarga itu mana yang paling tinggi surganya. Surga itu akan tempati sekeluarga. Maka beruntung Bapak Ibu masih hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia dan kita maksimal ibadah kita, istiqomah kita, mudah-mudahan kita bisa angkat posisi orang tua kita ke surga tertinggi karena kita berupaya untuk lulus surga tertinggi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Keimanan harus dibuktikan dengan amal. Dia tidak cukup dengan mengatakan saya beriman. Buktikan iman kita dengan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Perbuatan yang baik. Tidak ada jadi maki di perkataannya, tidak ada ghibah dari perkataannya, tidak ada fitnah menfitnah dari ucapannya, tidak ada gunjing dari ucapannya. Kalau ada yang mengaku beriman tapi masih ada gunjing sana gunjing sini, fitnah sana, berarti dia tidak beramal soleh. Karena yang akan masuk surga kekal selama-lamanya itu beriman plus beramal soleh. Kalau dia hanya beriman dan tidak beramal soleh, mungkin masuk surga juga, tapi transit dulu di neraka. Kita tidak kita inginkan seperti ini Bapak Ibu, transit dulu di neraka. Bahaya kalau sampai terjadi pada kita. Jadi penting apa? Keimanan harus dibuktikan dengan amal. Kemudian Bapak Ibu, keadilan Allah dalam menetapkan balasan. Al-Baqarah 82, Allah menetapkan orang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan ke dalam surga. Al-Baqarah 81, orang-orang yang telah melampaui batas, maka Allah tempatkan dia di dalam neraka. Melampaui batas Bapak Ibu. Dan sesungguhnya Allah tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Kapan masuk neraka? Ketika telah melampaui batas. Seperti kami katakan kemarin Bapak Ibu, betapa hebatnya, betapa sayangnya Allah sama kita. Ketika kita berbuat baik, dinilai 10 pahalanya. Berbuat satu kebaikan, nilainya 10. Berbuat satu kesalahan, dinilai cuma 1 Bapak Ibu. Itu 10 kali kita melakukan kebaikan, 100 nilainya. 10 kali kita melakukan cuma 10, masih tinggi timbangan kebaikan kita. Tapi dasar kita yang terpengaruh dengan dunia, lupa dengan akhirat, masih tega-teganya berbuat maksiat. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil? Keadilan Allah dalam menetapkan balasan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, amal saleh berperan besar dalam kehidupan akhirat kita. Maka camkan dalam diri kita bahwa dari sekarang sampai kita tinggalkan dunia, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Kalau yang baik-baik saja kita kerjakan, kapanpun meninggal tidak masalah. Kenapa? Karena ketika kita dipanggil, kita sedang mengerjakan kebaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.